Bersama mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan dugaan keterlibatan partai berinisial K dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel kembali berbicara soal partai politik yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Noel, partai terlibat itu memiliki huruf K dan memiliki 3 huruf. Hal itu disampaikan Noel sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Senin pagi. Namun Noel tidak merinci apakah 3 huruf itu menandakan singkatan partai. Ia juga enggan memberikan clue terkait warna yang identik dengan parpol tersebut. Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. Tingkatan bang 3 huruf. Oh, udahlah. Nanti kawan-kawan tahu lah. Warnanya dua warna-warna. Itu Jangan kasih orang lagi, nanti semakin nanti terkait dulu. aliran dana Ikutin bagaimana terus. bang? Ikutin terus dulu kan di fakta persidangan kan sudah ada tuh, semua mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya. Gitu. Hijau ya bang? Saya nggak mau ngasih warnanya. Hijau apa oranye, Bang? Nggak mau ngasih tahu juga warnanya. Gimana nama Bu Ida Fauzia? Jangan ya, bukan saya yang nyebut. Sidang dan saksi dan Pak Jaksa, bukan saya ya. Terkait inisial partai K itu Udah saya sampaikan tadi tuh. Semakin mengerucut 3 huruf, ya, oke? warnanya bang, warna hijau bang. Saya nggak mau nyebut warnanya dulu. Noel menyebut keterlibatan partai itu berkaitan dengan aliran dana. Ia hanya meminta publik untuk mencari latar belakang dari seorang sosok menteri yang dipanggil Bu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai persidangan, Immanuel Ebenezer kembali menyebut perkara yang diorkestrasi oleh KPK terkait dirinya tidaklah ada. Noel bahkan menyindir OTT, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK merupakan operasi tipu-tipu. Hukum di Republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya, saya mau bikin yang namanya, apa ya, komisi penitipan kasus. Jadi komisi penitipan kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa. Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil. Operasi tipu-tipu, konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, 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 bocil. Bagus juga suaranya Bang Noel ya, tinggal ditambahkan musik nanti lebih merdu ya. Akibat curah hujan tinggi, akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara terendam banjir lagi pemirsa. Akibatnya puluhan sepeda motor yang nekat melintas mogok. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir di akses jalan masuk Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara mogok akibat terendam banjir. Banjir yang menggenangi akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru ini akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Aktivitas sejumlah pekerja pelabuhan menjadi terhambat akibat banjir tersebut. Bahkan sejumlah pekerja nekat menaiki tembok pagar agar bisa melintasi banjir. Akses jalan menuju kawasan pelabuhan ini menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir juga menyebabkan Sungai Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Seorang anak yang hendak melakukan hitanan harus dibawa menggunakan perahu kayu ke tempat mantri desa melewati arus deras sungai. Inilah suasana saat warga desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan hitanan.
Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilemer meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilemer agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengevakuasi sisa harta benda dari rumahnya yang rusak. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Tak terima ditertibkan, pedagang mengamuk dan menyerang wali kota, Kapolres hingga Dandim di Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya itu, pedagang juga mengancam petugas dengan senjata tajam. Seorang pedagang es kelapa di Bekasi, Jawa Barat mengamuk tak terima saat kiosnya ditertibkan. Situasi semakin memanas saat pedagang menodongkan senjata tajam ke petugas, wali kota, Kapolres hingga Dandim. Pedagang ini mengklaim kiosnya berada di tanah miliknya. Menurut warga, peristiwa penyerangan oleh pedagang terjadi saat wali kota menggelar bersih-bersih reklame dan penertiban pedagang bersama Kapolres dan Dandim. Sampai jam 10-an dah, jam 10. Itu penertiban apa sih Bang sebenarnya? Penertiban Baleho doang sih. Oh, baliho ya. Pelang kayak pelang nih. Oh, yang ngerusak ini ya yang visual. pemandangan dah, kurang lebih pandang. Kalau Pak Wali agak jauh. Yang anggota-anggota aja. Nyerang golok gitu. Sajamnya apa sih, golok atau apa? Golok. Kan dibawa sekarang golok nama itu. Pasca kejadian, lapak pedagang es kelapa yang sebelumnya berada di dekat jalan raya kini mulai digeser menjorok ke dalam. Sementara terduga pelaku dilaporkan sudah diamankan petugas berikut barang bukti sebilah golok. Sementara itu hingga kini pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota belum bersedia memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.